wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, sadatana ulama wal masyayikh wal asatid wal asatidat, khususnya kepada dosen pengampu mata pelajaran dakwah kontemporer Ibu Ina yang saya cintai dan saya banggakan, kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur Pandeglang yang alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita berjuta-juta nikmat, yang tentunya yang paling besar adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita keseharian dengan penuh keberkahan dan penuh kelancaran. Tiada lain karena wasilah kita terus berjuang untuk kehidupan dan lillahi ta'ala. Salawat ma'asalam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni habibina wa syafi'ina wa qurratil ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang diciptakan awal dulu sebelum adanya alam semesta ini. Salah satu penyebab dan alasan hadirnya kita pada saat ini, hadirnya saya, hadirnya gunung, hadirnya manusia, hadirnya pembentangan langit, hadirnya samudra yang luas, bukan satu karena lain karena alasan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka sepatutnya kita sebagai umat manusia selalu mengingat beliau dengan cara sering melakukan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami muliakan, disadari ataupun tidak, pada zaman sekarang ini banyak sekali tantangan seorang Islam, tantangan seorang muslim, apalagi dengan kehadiran berbagai media-media yang sekarang sudah sangat semerbak warnanya dan sudah menjalur di mana-mana. Maka ini merupakan tantangan baru, ini merupakan suatu langkah yang harus kita jawab. Bagaimana seorang Islam mampu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut? Karena dalam sebuah hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa orangnya yang diharapkan oleh Allah menjadi orang yang baik, melakukan sebuah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan dimudahkan dalam memahami agama Islam. Hadirin sekalian, dalam kalimat yufaqihu fiddin ini, menurut ilmu nahwu terdapat dua zaman, yakni zaman hal dan zaman istiqbal. Kalimat yufaqih merupakan kalimat fi'il mudhari' dengan cirinya ada huruf mudhara'ah. Dalam kalimat fi'il mudhari' tersebut mempunyai dua makna zaman, yakni tadi zaman hal dan istiqbal. Artinya apa? Yufaqihu fiddin ini dalam memahami sebuah agama harus menyesuaikan dengan zamannya, yakni zaman hal, zaman sekarang, dan zaman istiqbal. Maka seorang muslim harus bisa menjawab tantangan apapun yang akan hadir di masa depan, baik itu secara ilmu fikih, ataupun ilmu syariat, ataupun ilmu akidah, ataupun itu sendiri ilmu-ilmu umum yang lain seperti ilmu kimia, ilmu geologi, dan ilmu-ilmu yang harus kita kuasai. Diyakini ataupun tidak, pemuda sekarang merupakan orang-orang yang akan memimpin bangsa ini. Indonesia akan hadir 100 tahun pada tahun 2045. 2045 itu hitungan dari tahun sekarang 23 tahun lagi. Maka siapakah yang akan memimpin bangsa pada saat itu? Siapakah yang akan menjadi kiai pada saat itu? Siapakah yang akan menjadi ulama pada saat itu? Siapakah yang akan menjadi tokoh figur secara nasional maupun regional pada saat itu? Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang sekarang menjadi pemuda, orang-orang yang sekarang umuran 20-30 tahun. Karena kalau kita hitung pemuda yang sekarang umur 20 tahun, maka ketika tahun 2045 pemuda tersebut akan berumur 43 tahun. Pemuda yang sekarang umur 30 tahun, ketika tahun 2045 pemuda itu merupakan pemuda yang umurnya 53 tahun. Diyakini ataupun tidak, usia 40 sampai 50 ini merupakan usia-usia matang seseorang dalam melakukan sesuatu. Usia-usia yang sangat matang untuk melakukan sebuah hal kemajuan.
Karena menurut Imam Ghazali, man jawazal arba'ina falam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nari. Siapa saja orangnya yang melewati batas umur 40 tahun, tetapi umur 40 tahun lebih itu digunakan untuk hal-hal yang madorot, kebaikannya masih dikalahkan oleh kejelekannya, kebaikannya masih rusak oleh kemaksiatannya, ataupun hal-hal yang lain, umur 40 tahun belum mapan, umur 40 tahun belum bisa istiqomah, umur 40 tahun belum bisa mengembangkan segala sesuatu, maka ancamannya adalah fal yatajahhaz ilan nari, maka dia patut untuk masuk neraka. Dalam hal ini bisa diaplikasikan, bisa direlasikan dengan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang sedang berjuang sekarang. Bila mana saat pemudanya dia tidak bisa membangun dirinya untuk masa depan, bila mana saat pemudanya dia tidak banyak capai untuk melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat, untuk umat, minimal untuk dirinya sendiri, fal yatajahhaz ilan nari, maka dia akan menjadi orang yang sengsara di akhir tuanya, bahkan kelak sampai akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka daripada itu, sekarang tinggal bagaimana cara kita melakukan terbaik untuk hidup kita. Melakukan bagaimana untuk menjadi orang yang terbaik di antara masyarakat nanti, menjadikan bagaimana kita menjadi orang yang bisa memimpin bangsa ini, memimpin umat ini, memimpin masyarakat ini. Karena dakwah kontemporer itu bisa direlasikan dengan berbagai hal, baik lewat media sosial, ataupun lewat Instagram, ataupun lewat Facebook, ataupun lewat YouTube, ataupun lewat platform-platform yang lain, yang sehingga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat luar, berdakwah dari rumah untuk Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga pertemuan pada saat hari ini bermanfaat, dan semoga kita termasuk orang-orang pemuda yang bisa menjawab tantangan-tantangan di masa depan nanti lewat menuntut ilmu kita di berbagai lembaga pendidikan, termasuk di Staisman Pandeglang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.